Idza junna syarif hal yusamma syarifan amla. Apabila seorang habib, seorang syarif, seorang sayyid gila, yusamma, dia tetap dipanggil, dia tetap diberi gelar sayyid, habib, syarif atau enggak? Tetap. Berarti jawaban ente sama dengan jawaban para ulama di sini. Terus fal alim, orang yang berilmu. Maksudnya orang berilmu yang bukan habib. Idza junna la yusamma aliman. Kalau orang berilmu ada ustadz. Ini ustadz gila. Ilmunya ada, masih tetap ada ilmunya atau hilang? Dipanggil tetap dipanggil ustadz atau enggak? Kalau Mezir Al-Qadri, kalau Habib yang gila tetap dipanggil Habib, tetap dipanggil Syarif. Kenapa? Karena tadi darah daging. Supaya nasab mereka itu terjamin kesuciannya. Nasab itu sesuatu yang suci, mulia. Nasab itu mulia, nasab setiap orang. Bukan hanya nasab keturunan Nabi yang mulia, bukan hanya nasab keturunan ulama yang mulia, bukan hanya nasab keturunan aulia yang mulia. Nasab keturunan Anda semuanya mulia. Jadi ketika ada orang ngaku dianggap saudaranya, oh berarti saudara saya ini. Kemudian ternyata lama-lama ngalahin. Lama-lama kiai yang pinter-pinter, kemudian dia yang goblok, kagak bisa baca Fathul Qorib, kagak bisa nasrib, nggak ada yang hafal Quran, nggak ada yang enak ngajinya kalau jadi imam. Kemudian dia merasa lebih mulia daripada kiai-kiai kampung. Katanya, satu habib yang bodoh, walaupun suka maksiat, walaupun suka berzina, dia lebih mulia dari kiai 70 kiai. Na'udzubillah. Saya masih lihat dari Tulung Agung seorang baklawi itu kemarin di YouTube. Dia bawa-bawa Ibnu Hajar. Kata dia, itu pendapat pribadi Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar mengatakan satu baklawi yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Karena apa? Karena kemuliaan baklawi adalah zatnya, sedangkan kemuliaan ulama adalah aradnya, sifatnya. Zat dan sifat lebih mulia mana? Lebih mulia zat, betul. Zat dan sifat lebih mulia zat. Karena zat ma la yataghayyar wala yartafi'u an syai'in. Zat ma, kalau zatnya hilang ya syai'unnya itu tidak ada. Tetapi kalau arad, syai'un itu zat, aradnya sifatnya hilang, syai'unnya masih ada. Itu lebih mulia zat, betul. Tapi kamu bukan cucu Nabi. Masalahnya itu, kamu cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Kamu tidak mulia. Dalam darahku, dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah dijajal darahnya, diperiksa. Darahnya udah diperiksa di laboratorium family 3DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong Kaukasus, Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab, karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib-Habib Baklawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA, baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana para Habib-Habib Alawi ini
ketika dites DNA itu hasilnya adalah G. Jadi bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan mereka selalu mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Di dalam tubuh saya ini mengalir darah suci, yaitu darah Rasulullah, kakek saya, gitu ya teman-teman. Bahkan Bahar Basmi juga pernah mengatakan ya kepada ya jamaah gitu, ditanya gitu ya, ditanya gitu jamaahnya, apakah Rasulullah itu kakek ane apa kakek ente gitu ya. Ya, terus jamaahnya bilang, kakek ente bib. Lalu kenapa ada orang yang mau memenjarakan saya? Ya namanya kalau salah ya, maupun itu cucu Nabi, ini yang cucu Nabi yang asli ya teman-teman ya, maupun itu keturunan Nabi yang asli, kalaupun salah ya tetap salah, ya harus berani mempertanggungjawabkan. Bukan salah lalu kemudian dipenjara, lalu kemudian mengatakan mereka berani memenjarakan cucu Nabi. Aduh. Bahkan ya teman-teman ya, Fatimah putri Rasulullah SAW itu kalau salah itu akan dipotong tangannya. Maksudnya kalau mencuri. Itu Rasulullah sendiri yang berkata, ini bukan cucu Nabi, hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi kelakuannya melebihi, yaitu cucu Nabi yang asli ya teman-teman. Padahal cucu Nabi yang asli itu nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi akhlaknya itu baik ya karena mencontohi kakeknya. Ini bicaranya seakan-akan yang paling benar, yang paling mulia, yang paling derajatnya paling tinggi. Tapi kenyataannya teman-teman ya, mereka hanya membanggakan nasab. Padahal nasabnya itu terputus. Apa nggak malu teman-teman? Dan orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena nasab. Nah ini Bahar Basmi di awal video tadi sudah ya membanggakan nasab ya teman-teman. Ya kalau benar itu cucu Nabi yang asli gitu ya teman-teman ya, bukan yang KW. Kalau yang KW ya ngapain? Ya memang ya walaupun contoh ya kalau ada zuriat Nabi gila ya tetap dipanggil Syarif ataupun Syed. Tapi masalahnya ente itu bukan cucu Nabi. Ketika dites DNA hasilnya G. Katanya mengaku jalurnya itu dari laki-laki urut sampai ya ke atas gitu. Tapi kenyataannya G. Bukan orang Arab. Kata Kiai Imad, orang India, orang Kaukasus, plat G, Yahudi Askenazi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, mereka itu hanya membanggakan nasab, padahal nasabnya terputus. Dan mereka itu kalau berceramah isinya hanya dongeng-dongeng khurafat. Sangat jauh sekali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Dan mereka masih ngeyel, saya cucu Nabi, buktikan. Ternyata nggak memiliki bukti. Ya udah husnudon, ya ngapain husnudon? Kita mau bukti kalau benar-benar ente cucu Nabi. Kalau kita husnudon nanti kita masih dimintai ya apa? Dimintai uang. Sedangkan mereka itu katanya bisa memberi syafaat. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi kita sebagai muslimin harus berhati-hati apa yang diucapkan oleh Bahar bin Smith, yaitu seperti yang dulu pernah mengatakan, satu Habib yang goblok, yang bodoh, gitu teman-teman, itu lebih mulia daripada 70 kiai. Itu dari mana asalnya? Ya teman-teman, nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.